Welcome to Artokels. Kalau tadi pagi emak-emak pada sibuk ngurusin anaknya yang baru masuk sekolah, atau sejak semalam udah ribet nyampul-nyampul buku, sekarang saatnya rileks, santai sejenak karena Bang Arto mau nyeritain kasus mengagetkan yang bisa bikin rahang kita jatuh. Miriam, anak Kauna, lahir di kota kecil bernama Vilvoorde, Provinsi Vlaams-Brabant, negara Belgia pada tahun 1983. Dia keluar dari kampung halaman menuju ke kota bisnis Antwerp pada tahun 2002, kemudian belajar ilmu keperawatan. Dalam masa perkembangan karirnya, perempuan tersebut pun nyemplung ke dunia klinik estetik yang perlahan membuat pekerjaannya makin berkembang dan keuangan meningkat tajam. Pada tahun 2011, Miriam menikah dengan seorang pria super tampan sesuai dengan fantasi yang diidamkan semenjak dulu. Meski lelaki tersebut tidak punya pekerjaan, dia tahan-tahanin dengan harapan betah hidup dengan pria ganteng Mokondo yang penting sesuai selera. Namun lama-kelamaan muak juga, apalagi sang suami hobi banget main perempuan dan main judi. Diceraikanlah setahun kemudian, meskipun lelaki tersebut sudah mohon maaf. Mungkin menjanda akan lebih baik daripada melihara cowok tampan namun bejat dan gak tahu diri. Miriam punya hobi lain yang berhubungan dengan menggambar serta seni lukis, hingga kemudian gabung ke sebuah komunitas lukis dan menjalani hobi tersebut di saat weekend. Pada bulan Agustus 2014, dia ikut memamerkan karyanya di sebuah galeri karat tanah Antwerp sampai kenalan dengan seorang kolektor lukisan yang sudah cukup berumur bernama Felipe de Smit. Mereka ngopi dan berkencan hingga akhirnya memutuskan akan menikah karena memang saling cinta. Jujur aja beda usia lumayan jauh, selisih 32 tahun. Tapi pengalaman pernikahan pertama yang tidak bisa cuma mengandalkan cinta dan wajah mengajarkan Miriam bahwa duit akan bisa mengatur segalanya. Felipe lahir tahun 51 dan merupakan pensiunan angkatan laut. Anak-anaknya pun udah nikah semua serta sukses berkarir. Hingga akhirnya pada bulan Juni 2015, pasangan ini resmi kawin di saat usia Miriam 32 dan suaminya 64 tahun. Waduh, setengah umur ternyata. Sehabis itu Felipe mengajak sang istri pindah ke kota Gent di Provinsi Vlaanderen Timur, negara Belgia, karena lelaki tersebut pengen menghabiskan masa tuanya di sana. Sejak awal tahun 2016, Miriam bergabung menjadi beautician di sebuah klinik estetik yang ada di kota Gent. Dia mulai menyukai para penduduk kota tersebut karena ramah-ramah dan suaminya sangat mendukung kegiatan sang istri. 2 tahun kemudian baru ketahuan bahwa perempuan ini sebenarnya tidak begitu puas dengan kehidupan di atas ranjang bersama Felipe karena sudah tua dan seringnya tidak tahan lama, mudah letoy, serta ukuran batangnya kecil. Sebab tubuh lelaki itu kan agak gembul dan perutnya buncit. Miriam cerita pada temannya yang cuma dikasih saran untuk cari selingkuhan atau jajan di luaran. Karena kalau mau diceraikan sayang sebab duit Felipe banyak. Jangan seperti suami pertama dulu yang cuma modal tampang taki bokeh gak ada gunanya. Per bulan April 2019, ternyata ada keponakan dari suaminya yang baru saja melangsungkan pernikahan bernama Miguel usia 30 dan istrinya Claria usia 28. Mereka kemudian tinggal tidak jauh dari kediaman Felipe dan sering datang mampir sekedar ngobrol atau makan malam bersama. 3 bulan setelah kawin, Miriam suka menggoda ponakannya tersebut saat datang atau sengaja ngirim-ngirimin pesan kepada Miguel dari sosial media. Sampai dengan isengnya lelaki itu menjawab semua chat yang masuk dan mulai terjadi kedekatan. Beberapa kali Miguel mampir ke sana dengan alasan mengecek keadaan sang paman dan malah suka nyasar masuk ke kamar mandi sambil menyeret Miriam ke sana. Mereka main enak-enakan di belakang Felipe saat lelaki tua tersebut sibuk menyiram tanaman atau lagi ngeberesin apalah di pekarangan. Tentu aja ini sensasi yang diharapkan oleh Miriam karena
udah lama nggak dipuaskan oleh laki-laki. Setiap kali main sama suaminya, palingan cuma 2 menit. Habis itu si Felipe selesai dan langsung tidur. Nah, kalau sama Miguel bisa lama mainnya, meskipun sambil berdiri di kamar mandi atau di gudang. Tapi nggak tahu dia berdiri atau enggak. Cuma kalau main di kamar mandi, masa iya sambil tiduran? Basah atuh. Ya udah nggak usah dibayangin ya. Sampai akhirnya pada suatu ketika di bulan Oktober 2019, Karya curiga kok suaminya sering banget mampir ke rumah paman, tapi kalau ditelepon ke pamannya malahan Felipe seperti nggak sadar bahwa Miguel sedang ada di rumahnya. Lawong nggak pernah kelihatan. Datanglah Claria dan bersama sang paman nyariin di mana si Miguel. Sampai ketangkep basah lelaki tersebut sedang bercinta dengan ganasnya sambil berpeluk keringat di gudang dekat dapur tanpa bisa mengelak. Claria ngamuk dan sempat menjambak serta menampar wajah Miriam. Miguel berlutut di kaki istri dan pamannya sambil mohon dimaafkan. Felipe mengusir ponakannya lalu mengancam akan menceraikan sang istri. Namun Miriam memberi alasan kuat sambil menangis di bahu suaminya, mengeluh betapa kurang puasnya selama ini permainan dari Felipe. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya lelaki itu masih memaafkan istrinya. Sementara diskusi damai pun dilakukan dengan sang ponakan, di mana Miguel dan Claria kemudian mendapat uang sebesar 10.000 euro atau sekitar 160 juta rupiah sesuai kurs tahun 2019. Namun syaratnya mereka harus pindah dari kota Gent ke ibu kota Brussels dan jangan pernah ganggu Miriam lagi. Kehidupan lebih tenang dijalanin pasangan Miriam dan Felipe khususnya saat masuk masa-masa pandemi. Istrinya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena klinik sempat ditutup. Mereka dapat uang dari pensiunan Felipe serta transferan anak-anaknya yang mengalir cukup deras. Pokoknya tabungan sang suami banyak tak terhingga katanya. Dalam masa tersebut si Felipe ini sering mengkonsumsi obat kuat atas anjuran dokter supaya bisa ngebikin Miriam ngerasa puas di ranjang. Tapi ya namanya usia sudah uzur, tetap aja mau berapapun pil yang dikonsumsi, efek kesemangat bercinta tidak terlalu berpengaruh. Yang ada si Felipe sering ngerasa mual dan pusing, belum lagi ginjal dan livernya jadi terganggu, hingga belakangan malah ngilu sekujur tubuh kalau mengkonsumsi obat kuat. Akhirnya Miriam nyuruh untuk menghentikan semua ini sebab kesehatan suaminya adalah yang paling utama. Dia mencoba setia dan gak mau ngelirik sana sini sebab tahu Felipe sudah berusaha kuat untuk membahagiakan istrinya. Kalau gak berhasil ya mau bilang apa lagi, nasibnya emang harus begini. Kita langsung lompat ke bulan Februari 2023 saat sudah aktif kerja lagi di klinik. Ternyata ada langganan yang sering treatment bernama Eugene, usia 23 tahun yang masih kuliah sekaligus freelance model majalah. Sering nih dia menggoda Miriam. Udah beberapa kali tiap di facial pasti malah dipegang-pegang sama Eugene yang bikin salting satu sama lain. Tukeran nomor handphone lah mereka hingga secara diam-diam menjalin hubungan. Dalam beberapa kesempatan Eugene yang memang doyannya sama yang mateng dan dewasa mengajak Miriam untuk nonton, makan, atau sekedar check-in di hotel supaya ngobrol apapun bisa bebas tanpa ada yang mencurigai. Pemuda tersebut tahu kok bahwa Miriam sudah punya suami berusia 72 tahun, makanya yakin pasti jarang dipuaskan. Eugene siap menggantikan tugas Felipe sebab dia emang gak suka sama cewek yang umur sebaya, gak doyan perempuan muda. Bahkan uniknya lagi pada bulan Juni 2023 saat pemuda ini wisuda, dengan nekat Miriam datang ke acaranya berfoto bersama sampai mamanya Eugene yang bernama Marta pun ngamuk karena dia kan gak kenal. Diusir dari sana namun dibelain oleh pemuda itu hingga perdebatan sengit terjadi. Akhirnya malah Eugene kabur dari lokasi wisudanya sambil membawa Miriam ke hotel Yalo. Emang sih selalu Miriam yang membayar tarif hotelnya, tapi dia nggak keberatan. Yang terpenting ada Eugene di sampingnya.
Dalam masa-masa selanjutnya sering terjadi pertengkaran hebat antara Eugene dengan mamahnya yang gak terima sang putra menjalin hubungan dengan wanita dewasa. Bahkan Martha maksain pemuda itu untuk ngajakin Miriam datang ke rumahnya supaya ngobrol dengan mama, tapi ditolak. Ya iyalah, status ceweknya masih jadi istri orang, mana berani diperkenalkan. Hingga Bu Martha ngancam akan mencari tahu sendiri tentang wanita yang dipacari oleh putra. Sementara di tempat lain, hubungan antara Miriam dan Eugene benar-benar lengket seperti remaja alay yang gak bisa dipisahkan saking dekatnya. Keduanya sering berhubungan badan dengan perasaan mendalam, bahkan udah bolak-balik pemuda itu nyuruh Miriam untuk menceraikan Felipe. Namun perempuan tersebut masih trauma sama laki-laki pengangguran dan menyuruh Eugene cari kerja dulu yang benar, baru dia akan meninggalkan si bapak tua Felipe. Ada perasaan takut juga dari Miriam sebab usianya hampir 40 dan Eugene 23. Apa nggak ngamuk orang tua cowok itu kalau anaknya nikah sama janda bulu ban? Tapi Eugene bilang ya nggak peduli sebab rasa sayang dan cinta hanya buat Miriam seorang. Dia suka yang jauh lebih tua seperti ini karena lebih berpengalaman dan cara mainnya di luar nalar. Semua fantasi dan keinginannya di atas ranjang mampu diwujudkan oleh Miriam. Pada hari Kamis malam tanggal 7 September 2023 bertepatan dengan ulang tahun Miriam yang ke-40, Felipe mengajak istrinya untuk merayakan dengan dinner romantis di sebuah restoran mewah yang sudah direservasi. Namun mendadak Miriam membatalkan sebab katanya dia lembur malam ini. Pulangnya baru akan pukul 10 dan biasanya Felipe udah harus istirahat jam segitu karena ada obat liver yang harus dikonsumsi. Kenyataannya jam 7 malam Miriam udah pulang kerja kok, tapi malah check-in di hotel Yalo langganannya sebab Eugene sudah menunggu di sana. Pemuda itu justru yang sejak minggu lalu maksain dengan mengatakan, "Entar waktu ulang tahun jangan sama suamimu ya, harus sama aku merayakannya." Ketemuanlah mereka, minum anggur, minum bir, dan sama-sama mengkonsumsi obat perangsang supaya bisa main beronde-ronde dengan puas tanpa lelah, sekaligus ingin mempraktekkan berbagai posisi yang sudah dipersiapkan oleh si pemuda. Nyatanya pada pukul 2 dini hari, jadi udah masuk ke Jumat tanggal 8 September 2023, resepsionis Hotel Yalo menerima panggilan telepon dari kamar 244 yang mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang tidak sadarkan diri di situ setelah bercinta selama 3 jam non-stop dengan kekasihnya. Mereka bergegas ke sana lalu membawa tubuh wanita yang dimaksud, yaitu Miriam, ke rumah sakit Maria Medelares. Sayangnya dokter menyatakan perempuan tersebut telah kehilangan nyawa akibat kehabisan oksigen dan tersedak oleh batang kekasihnya sendiri. Dengan menangis menjerit, Eugene memeluk ibunya Martha di rumah sakit Maria Medelares sambil mengakui kesalahannya. Dia menjelaskan total telah menjadi penyebab kematian Miriam sebagai kekasih yang dicintai. Di kantor polisi distrik Patersol dengan perlahan diceritakan mengenai awal pesta kecil-kecilan mereka di kamar 244 waktu di Hotel Yalo dalam rangka ulang tahun cewek tersebut. Minum anggur, minum bir, mengkonsumsi obat kuat lalu bercinta. Hal yang sama dilakukan berulang kali tanpa jeda, seperti tidak mengenal lelah akibat narkoba juga. Sampai kemudian dengan kondisi sangat tegang, pemuda itu memaksa menyodorkan anunya ke mulut Miriam yang sudah engap kecapean. Tapi Eugene mengira ceweknya sedang acting, makanya didorong terus sampai ke tenggorokan Miriam selama belasan menit, hingga perempuan tersebut terkulai lemas, matanya sempat mengeluarkan air dan wajahnya pun membiru. Ternyata setelah diperiksa dokter, emang si Miriam kehabisan oksigen dan tersedak. Waduh, bisa sampai begitu ya? Seorang sahabat yang juga teman kerja Miriam memaparkan banyak cerita mengagetkan karena perempuan itu emang sering curhat mengenai suaminya yang jompo serta kekasihnya yang berondong bergairah kuda. Baru deh Felipe nangis dengan sedikit penyesalan karena semua terjadi akibat kelemahannya sebagai lelaki yang gak bisa bikin istri puas. Bahkan Felipe juga kemudian ngaku kepada anak-anaknya di pengadilan mengenai perbuatan Miriam bersama sang ponakan dulu, si
Michael yang sering diam-diam main di kamar mandi dan gudang. Itu juga karena kesalahan Felipe, jadi suami kok nggak bisa nyenengin istri. Ibunya Eugene yaitu Martha meraung-raung di pengadilan sebab udah melarang putranya berhubungan sama istri orang, tapi susah dibilanginnya. Sekarang pemuda itu wajib bertanggung jawab akibat perbuatannya, padahal baru aja wisuda dan harusnya memiliki masa depan yang cerah. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin tanggal 4 Maret 2024, Hakim di Pengadilan Negeri Provinsi Vlaanderen Timur negara Belgia menyatakan bahwa Eugene yang berusia 24 saat sidang diputus bersalah atas kejahatan tingkat 2, yaitu tindak kecerobohan hingga membuat nyawa orang lain melayang serta penyalahgunaan zat memabukkan. Dia pun terkena hukuman 5 tahun penjara tanpa ada jaminan. Adik-adik Miriam sempat melakukan banding karena menganggap vonis tersebut terlalu ringan. Namun dari hasil otopsi memang tidak ditemukan bekas kekerasan. Miriam juga terbukti selingkuh dan seringnya justru dia yang ngajakin Eugene bercinta duluan, hingga akhirnya bandingnya pun ditolak. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman bagi Eugene terlalu ringan? Mengingat Miriam juga terbukti punya fantasi aneh-aneh saat bercinta dengan berondongnya tersebut. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.